Istilah berikutnya yang bisa muncul dalam serba-serbinya tentang partnership liquidation adanya safe payment. Saya cerita dulu ya, apa itu safe payment. Safe payment schedule, namanya aja udah kelihatan safe itu aman, pembayaran payment, pembayaran yang aman itu seperti apa. Pernah kebayang nggak kalau menantikan suatu proses yang tadi, jual non cash aset dulu, bayar utang dulu, baru tahu jumlah uang yang boleh kita bawa pulang sebagai masing-masing partner, itu memakan waktu nggak sih teman-teman? Apalagi kalau seperti pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tambahkan tadi, ada partner yang saldonya negatif, ada partner yang saldonya negatif itu nyebelin lagi, nggak mau bayar, harus menanggung partner lainnya, dan segala macam perselisihan yang mungkin terjadi begitu ya. Andai kata nggak ada perselisihan pun, mencoba menjual non cash aset itu juga membutuhkan waktu ya teman-teman. Gak bisa dengan mudahnya kita mencoba menjual apalagi aset-aset yang tetap seperti building, land, equipment, vehicle, mobil begitu ya. Semua itu memerlukan waktu. Pernah kebayang nggak kalau kalian itu ingin tahu duluan berapa sih kira-kira jumlah uang cash saya, bagian saya yang ada di partnership ini ketika partnership ini tutup yang bisa saya bawa pulang. Nah, safe payment schedule ini membantu kita untuk menghitung berapa jumlah nominal cash yang boleh dibawa masing-masing partner. Di sini ada Ever, Freda, dan Chris. Dengan memperhatikan semua kemungkinan di akuntansi jelas, memperhatikan semua kemungkinan yang terburuk. Sehingga begitu kita sebut nilainya, untuk Ever berapa rupiah, berapa dolar, untuk Freda berapa, untuk Chris berapa, nilai tersebut sudah memperhatikan kemungkinan yang terburuk sehingga tidak mungkin salah hitung, Evernya sudah terlanjur bawa pulang uang 10 suruh kembalikan lagi berapa, nggak mungkin, karena safe payment schedule itu sudah benar-benar aman, sudah memperhatikan semua kemungkinan kondisi terburuk yang mungkin terjadi, akhirnya keluar itu jatah untuk Ever, Freda, Chris seminimalnya berapa, itu namanya safe payment schedule ya. Teman-teman masih seperti yang tadi. Kita nggak buat jurnal, karena di sini kita buat schedule, kita cuma tentukan nominalnya untuk Ever yang tepat berapa, untuk Freda berapa, untuk Chris berapa. Seperti yang tadi, perhatikan saldo masing-masing awal capital mereka. Ever, Freda, Chris, masing-masing berapa? Harus bisa baca laporan keuangan ya. Ini aset, liability, dan equity. Ya? 100.000 Bu, yang Ever. 200, oke, 100, lalu 250, lalu 170. oke. Teman-teman, kalau saya tanya cash, ini yang sebelah kiri ya. Semua ini cash. Kalau liability yang mana? Bu. Ada apa saja? Ada AP Freda sama Ya, liabilities itu. bagus sekali. Terus ya itu. Terus yang lainnya ini modal ya capital. Nah, saya coba tanya lagi sama teman-teman. Apa bedanya AR biasa sama AR Ever? Apa biasanya? Apa bedanya AP biasa sama AP Freda? Apa sih itu? Mengindikasikan apa toh? Kalau AP-nya Freda berarti Freda yang ngutang, Bu. Kalau misalnya AP biasa mungkin Kalau ngutang AP dari begini perusahaan. siapa? Kalau Dari AP begini perusahaannya, Bu. kita kan ngutang, perusahaannya yang ngutang. Loh, AP Ya. Freda itu juga kita, partnershipnya, perusahaannya yang ngutang. Cuma bedanya kalau account payable itu ke pihak eksternal yang kita nggak kenal ya. Tapi kalau AP Freda berarti ini utang piutang internalnya partner, jadi partnershipnya ngutang ke Freda gitu loh. Kalau account receivable ya udah itu customer eksternal yang kita nggak kenal. Tapi kalau AR Ever itu berarti Ever pernah ngutang sama partnership sehingga partnership punya piutangnya Ever gitu loh. Paham ya? Nah, kenapa itu perlu diperhatikan? Karena itu akan berpengaruh ke modal masing-masing partner. Kalau itu AR sama AP eksternal, itu nggak bakal ada hubungannya sama nama partner. Tapi karena ini AR AP-nya internal, maka ada hubungannya dengan permodalan partner. AR Ever 10.000 itu akan mengurangi modalnya Ever 10. Logikanya, partnership punya piutang, Ever punya utang ke partnership, jadi Ever harus bayar 10 ke partnership gitu loh. AP Freda 5.000 itu akan menambah modalnya Freda 5.000.
Karena partnership punya utang sama Freda 5.000, jadi Freda nanti berhak dapat 5.000 dari partnership. Sampai sini paham? Hitung dulu ya, modelnya jadi berubah tuh angkanya. Oke, kalau sudah, apa saja non-cash aset yang ada di perusahaan ini? Non-cash asetnya ada other asset sama ada ARFR, tapi ARFR-nya sudah kita beresin rumusnya letaknya di atas tadi. Oke, sekarang berarti non-cash asetnya hanya other asset. Cari informasi tentang other asset itu, teman-teman. Other assetnya kan 490.000. Gimana tuh informasi tentang other asset? Selama bulan Januari, asetnya itu book value-nya bagaimana? Yang 300.000 terjual 170.000, Bu. Nah, dengan kata lain, berarti other asset itu kan 490.000. Yang 300.000 laku terjual. Saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Campur-campur nggak apa-apa, teman-teman. Kalau kalian nyaman di Inggriskan semua, silakan. Ada di textbook-nya ya, kalau mau lihat yang versi Inggrisnya. Saya coba campur dengan Indonesia biar kalian lebih memahami. Berarti, other asset-nya kan 490.000. Yang 300.000 laku 170. Yang 190.000 ini anggap tidak laku ini. Begitu teman-teman. Kalau 300.000 laku 170 untung atau rugi? Rugi, Bu. Rugi 130.000 itu bagaimana cara menanggungnya untuk mereka bertiga? Nggak sama rata loh ya, nggak dibagi 3 tapi sesuai dengan persentase yang disepakati untuk laba rugi. Ever? 40%. 40%, Bu. Freda? 40%. Kenapa negatif ini? Kenapa saya letakkan negatif? Karena kan rugi, Bu, tadi. Iya, kalau untung mereka senang modalnya bertambah. Ini kan lagi ngomongin modalnya mereka masing-masing. Jadi kalau rugi, negatif. Other aset yang nggak laku 190.000 itu berarti rugi ya teman-teman. Anggap itu, ini kan ceritanya save payment schedule. Save payment schedule itu kemungkinan terburuk. Ya nanti kalau di kondisi nyatanya, mungkin kalian tunggu waktu, ya bisa jadi 190-nya itu laku berapa gitu. Tapi karena ini kita ingin nominal yang memperhatikan kemungkinan terburuk, anggap saja kalau nggak laku sama sekali. Jadi 190.000-nya itu ditanggung, 40% effort, 40% Freda, dan 20%-nya Grace. Oke. Masih ada satu istilah lagi di sini. Ada yang disebut dengan cadangan allowance for loss atau contingency fund. Dana yang sengaja dibentuk untuk kepentingan berjaga-jaga. Ya, namanya perusahaan ini bubar. Siapa tahu selama pembubaran itu butuh dana untuk partnership ini keluar membayar apa begitu ya. Dibentuklah contingency fund itu 10.000. Dana jaga-jaga. Ya, masing-masing harus adil. Gimana tuh? Ever menanggung? Berapa? 40% kali 10.000. Berapa tuh? Gampang kan angkanya? 4.000. Iya, 4.000. Jadi Freda menanggung 4.000 juga. Grace menanggung 2.000, Bu. 2.000. Oke. Perhatikan posisi modal mereka. Ini saya saham. Kalian lihat ya dari sini ya. Angkanya. Oke. Nah, ada yang menghambat proses penutupan likuidasi partnership yang seperti tadi kita bahas, teman-teman. Siapa itu? Ever. Gimana tuh? Ever itu kan negatif. Kalau kondisi kenyataannya, bisa jadi Ever itu mau bayar. Bisa jadi dia invest lagi cash to Ever Capital di dalam partnership ini, jadi dia sudah nggak negatif lagi, teman-teman. Tapi kita kan bicara kemungkinan terburuk nih. Berarti harus partner lain itu harus mau untuk mengcover modalnya Ever yang negatif. Ini biar jadi plus 42.
Berarti harus dikurangi berapa? Harus dikurangi berapa? Begitu loh teman-teman. 42.000 ditanggung Freda berapa? 42.000 ditanggung Grace berapa? Begitu ya ceritanya. Kalau kalian kerja safe payment ini kan benar-benar memikirkan kemungkinan yang terburuk banget. Jadi kalian harus seperti ini. Tapi kalau kondisi nyatanya, ya bisa jadi nanti evernya bayar sendiri. Ini kalau kemungkinan terburuk sesuai pertanyaannya Ellen tadi. Dibantu partner lainnya ternyata. Nah, pertanyaan saya, bagaimana secara matematis 42.000 ini loh? Nggak bisa ya, kalian kali 40% kali 20%. Ini totalnya nggak 100%. Ini 40 per 60, 20 per 60 ya. Ya, kalian inget nggak? Yang minggu lalu waktu dissociation ada salah satu partner yang mengundurkan diri. Ini kan evernya sudah nggak ikutan lagi dalam proporsi ya. Jadi tinggal Freda sama Grace berdua. Sehingga Freda bukan lagi 40/100, tapi 40 per 60. berdua ya, 40 tambah 20, 60. Kemudian yang Grace berarti 20 per 60 juga. Oke, begitu. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini totalnya 42 ini. Kalau kalian sum totalnya 42. Jadi ever 42 plus 42 0. Yang Freda 1 2 3 kurangi 28. Kemudian yang Grace. Nah, ini menunjukkan posisi yang boleh mereka bawa pulang. Dan jumlah ini tidak perlu khawatir. Ini sudah memperhatikan kemungkinan terburuk kalau asetnya nggak laku, ada dana jaga-jaga, kalau ada partner yang defisit dan tidak mampu membayar. Jadi uang ini bisa dibawa pulang. Bahkan nanti kalau kondisinya semakin positif, pasti uang yang dibawa pulang lebih daripada angka-angka yang ini ya teman-teman. Andai kata distribusi kas ke partnernya, ada jurnalnya. Untuk Freda, jurnalnya apa teman-teman? Freda Capital sama AP Fredanya di debit terus cashnya kredit. Teman-teman sudah lihat recording saya ya. Kalau untuk kita bicara kondisi normal saja ya, selama nggak ada APAR internal, teman-teman perhatikan. Ini kondisinya bagi-bagi uang ya begini aja ya. Debit capital, kreditnya cash. Hanya saja Freda itu punya AP. AP itu kredit saldo normalnya, kalau dilunasi harus di debit. Freda capitalnya di sini, cashnya kan mestinya bawa pulang uangnya. Ini ya teman-teman ya, sesuai perhitungan ya. Yang tadi saya bilang jumlah seminimal mungkinnya itu. Kalau Grace nggak ada masalah, 90. Nah kalau Freda, ada AP Fredanya tadi kan 5.000. Jadi nanti dihitung capitalnya hanya 90 begini ya. Oke. Ever nggak dapat jatah ya. Ever itu nggak berhak mendapat uang dengan perhitungan safe payment schedule.